wortel. Timun. Ngetes aja, masih sadar nggak? Timun ya. Timun ini kalau Anda potong, teman-teman, Anda potong timun ini, ditaruh di atas langit-langit, lumayan bisa ngurangi bau mulut. Keren kan timun? Atau Anda mau bikin lauk pakai, saya suka timun, tapi timun yang saya buat biasanya, saya buat jadi ada semacam lauknya saya. Lauk saya di kampung, tapi insya Allah sehat. Timun ini dipotong, belah tengahnya, curut gitu kan, lalu dikerok, krok gitu. Lalu nanti kerokan timun tadi Anda campurkan sama cabai rawit. Kasih garam, ya, kasih terasi yang sehat sedikit. Lalu nanti timun tadi dimakan sebagai, dimakan sebagai temannya ikan. Ikannya ikan gabus. Ikan gabus itu salah satu ikan yang paling baik untuk kulitnya dan sisiknya itu bisa digunakan di blender. Nanti saya ajarin caranya. Resep pakai ikan gabus untuk tulang. Terutama tulang-tulang yang sudah uzur, udah tua, yang kerotok-kerotok gitu. Kenapa banyak orang zaman sekarang banyak osteoporosis? Karena tubuhnya asam. Asam gara-gara apa? Kebanyakan gula, kebanyakan nasi, kebanyakan minyak, kebanyakan tepung, itu asam semua tuh. Dan pikirannya pun asam. Orang yang pikiran asam tuh seperti apa? Mukanya nggak nyenengin, nggak ada senyum-senyumnya, asam banget gitu lihat mukanya itu. Makanya bayi kan, kenapa bayi itu wajahnya nyenengin? Bayi 6 bulan, 0 sampai 6 bulan, karena dia minum ASI kan. Kenapa ASI? Karena ASI itu pH-nya alkalin. Kalau ASI itu dicek pakai pH, maka pH 8, mirip sama air zam-zam. Maka kalau Anda mau sehat, maka minum? Bukan minum ASI. Minumlah seperti ASI gitu loh. Ya kan gitu, pH-nya alkali, air alkali. Atau kalau nggak dapat air alkali, maka Anda makan beliau-beliau ini. Ini kan semua alkali semua nih sebagian besar. Timun, wortel, sayuran itu sebagian besar alkali. Ya. Buah-buahan sebagian besar alkali. Kecuali durian. Durian itu kan asam. Cenderung asam. Boleh nggak makan durian? Bagus, durian itu bagus. Baik. Ya, apalagi Anda makan sama bijinya. Bukan ditelan. Karena biji durian itu juga bermanfaat untuk menguatkan tulang. Jadi makan wah aja dari tadi. Iya, biji durian direbus, dikukus, kayak orang tua kita zaman dulu tuh loh, dimakan. Sebenarnya kalau saya ya, tadi saya di Purwakarta dikasih makan durian sama panitia, saya makan, nggak banyak tapi, kalau banyak saya tahu akibatnya ke badan saya, langsung ngomel dia, kembung, gitu terus itu. Tadi saya makan tiga potong saya makan, bukan 3 buah, 3 potong. Tak apa, makan aja. Ya. Durian segede-gede gaban gitu, apa namanya itu tadi? Hah? Bawor. Durian itulah. Segede kalau kelapa digabungin 2, segitulah gede duriannya. Gede banget. Nggak tahu kalau durian Nabi Adam kayak apa sih, nggak tahu. Zaman Adam kok gede banget kan? Gede banget ya. Nggak usah, itu intermezzo aja. Gitu ya. Pete bagus. Pete itu bagus. Jangan digoreng. Makan mentah. Kalau suka. Kalau nggak suka, saya nggak suka pare. Pahit itu nggak suka saya. Saya lebih cari yang manis-manis aja gitu. Ya. Tapi kalau memang butuh makan pare, misalkan ada yang kena diabetes, makan aja pare. Butuh kok. Ya, termasuk tadi yang saya bilang tadi ini kan, ini dipotong-potong, lupa tadi ini, yang ini tadi ini, potong, udah enggak, misalkan sebagian ada kukus, kayak ini kan dikukus nih, ya di steam, timun nggak usah, brokoli dikukus, kemudian okra ini juga bisa okra ini salah satu makanan yang bisa menekan rasa lapar juga nih, bagus nih, okra. Ini okra kan? Nggak tahu? Taunya apa? Okra. Yang dikukus mentah juga nggak apa-apa, potong, ya. Lalu Anda campurkan sama sambal tadi itu loh,
Asik? Asik. Dapat rasanya, ada dapat manis, ada dapat asin, ada dapat pahit, ada dapat kecut, asamnya kan, ada komplit semua. Itulah rasa yang terbaik bagi badan kita kalau sekali makan. Dapat semua rasa. Gitu loh. Jangan plain. Ya. Lalu minumnya apa? Minumnya kayak begini, bayangkan. Ini isinya apa nih? Wish. Ada kunyit, ada secang, ada pandan, ada apa lagi? Ada jahe, ada kayu manis. Ini kalau Bapak Ibu mulai rutinkan minum kayak beginian tiap hari, banyak terjadi perbaikan di sel-sel badan kita sebenarnya. Ya. Dan gampang kan, modal begini kira-kira bikin berapa paling 5.000 cukup nih. Ya kan? Daripada beli minuman kemasan. Kenapa? Sekarang kalau kita mau sehatkan negeri ini, kembalikan negeri ini ke apa-apa yang Allah tumbuhkan di sini. Gitu. Ya, orang tua kita zaman dulu mereka makan tepung. Mereka makan tepung tapi tepungnya non gluten, singkong. Ya kan? Singkongnya digoreng? Tidak, dikukus, direbus. Jadi nggak ada minyak kan? Mereka makan minum teh, tehnya tawar. Gitu kan? Betul kan? Lihat, kebiasaan mereka itu sudah jelas dan mereka terbukti tahan banting. Itu kan gaya nggak kayak manusia zaman sekarang, musim rambutan salah, duku salah, semua musim salah. Musim hujan nih, batuk pilek, mana ada ceritanya? Musim tetap ada terus gitu kan, kita yang nggak bisa beradaptasi dengan musim kalau bahasa saya. Kenapa nggak bisa beradaptasi? Karena tadi bahan baku di reseptornya, di enzimnya nggak dapat semua. Jarang makan asam amino, jarang makan serat, jarang makan sayur, jarang makan buah, jarang minum air putih, jarang minum madu, jarang makan kurma, jarangnya banyak yang lain. Ini makan pagi siang malam, itu aja gitu, nggak ada perubahan. Ya, kayak begini kan simple kayak begini. Diganti minuman di rumah. Ya, kalau Anda mau dikeringkan juga bisa. Ya, kayak begini. Dan itu amat sangat menyehatkan. Termasuk bagi yang susah, karena kan banyak orang susah tidur sekarang kan. Ya, saya pernah share waktu itu ada salah satu resep yang saya share itu adalah menggunakan jahe dikasih pandan. Kalau mau setampat sedikit lagi, tambahnya sedikit kunyit di situ. Jahe, kunyit sama pandan. Kalau bahasa saya jahe 1, kunyit 1,5, pandan secukupnya itu bahasa bagian. Jadi misalkan jahenya 10 gram, kunyitnya katakanlah setengah bagian berarti 5 gram, itu takaran. Tapi kalau misalkan jahenya misalkan segini, maka kunyitnya setengahnya. Itu kalau ada bahasa kayak begitu dipakai. Ya, biar nggak kita kan nggak punya timbangan di rumah gitu kan. Jadi pakai takaran feeling aja. Itu enak banget. Termasuk ini minuman kayak begini nih. Ya. Karena memang bahan baku kita itu di mereka-mereka ini. Orang Arab Saudi, ya orang yang tinggal di Saudi Arabia atau negara-negara Arab itu mereka nggak bisa tumbuh kayak begini dengan gampang kan. Ya sekarang dapat begitu banyak limpahan buah sayuran karena doa Nabi Ibrahim. Sehingga buah di sana berlimpah, segala macam buah ada. Ya, tapi nggak tumbuh begini di sana. Allah tumbuhkan di sana ini. Kurma di sana. Dan itu disebut dengan superfood. Asam amino ada, enzim ada, semua ada di sini. Ya, bukan asam amino, bukan enzim. Enzim itu sudah build up. Jadi vitamin, mineral, besi semua ada di sini. Maka kurma itu kalau kita bongkar emang kandungannya luar biasa. Dan salah satu makanan terbaiknya bagi pencernaan. Ya, jadi pagi-pagi itu coba biasakan makan kurma. Ambil sunnah nabinya, kalau Anda bisa dapatkan kurma ajwa 7 butir makan. Habis itu minum beginian. Cukup kenyang, tenang aja. Gak usah banyak-banyak makan pagi. Supaya nggak ngantuk. Ya. Anda baru sama makan kurma 7 butir. Kayak tadi pagi saya makan 7 nih. 7 butir kurma ini lalu minum air putih atau air kayak beginian, siap bekerja. Tiba-tiba bunyi teng gitu. Abang bubur lewat deh langganan. Nggak apa-apa. Kalau mau beli, mau makan aja kan, nggak ada hubungan gitu kan. Maksudnya kalau Anda pengen tetap pengen makan ya makan aja. Kan nggak ada yang larang juga. Ya, jangan gara-gara saya gitu saya disalahkan. Nanti nasib para penjual gorengan gimana? Bubur ayam gimana? Tenang, kalau Anda sudah, jadi kalau masyarakat umat Islam ini katakanlah secara khusus ya, sudah mulai kembali kayak beginian, mereka akan jualan beginian loh. Betul? Kenapa mereka jualan begituan? Karena Anda minta. Ya kan?
ada pasarnya, ada marketnya. Jadi jangan khawatir. Saya kadang-kadang cerita ke teman-teman dokter gitu kan, oh nanti kalau semua sehat gimana, dokter kandungan, dokter jantung, dokter penyakit dalam nggak laku. Wah, ini masalahnya di akidah kalau ini saya bilang. Kata Allah, kata Rasulullah apa? Tidak akan dicabut nyawa seorang anak Adam atau anak hamba Allah gitu kan, sampai Allah cukupkan rezekinya. Sebagaimana maut itu mengejar dia, maka rezeki itu akan mengejar dia sampai dia mati, dicukupkan. Jangan khawatir rezeki. Jangan mengambil peran malaikat pemberi rezeki atau mengatur rezeki dari Allah, nggak usah. Dan jangan juga mengambil peran malaikat rakib atid, sibuk ngurusin orang. Ya. Terakhir janji saya tadi untuk apa tuh namanya resep untuk menguatkan sendi, tulang dan otot. Mau? Jadi nanti Anda teman-teman bisa ambil satu ekor ikan ya, bukan ekornya ya, ikan. Ikan yang ukuran sedang, ikan apa? Kalau ada toman. Toman apa? Ikan toman apa? Browsing. Ikan toman tuh dia kakak adik sama ikan gabus. Tapi bentuknya lebih serem. Gabus apa lagi? Nggak tahu juga gabus. Awas lo nggak tahu. Ikan gabus atau ikan toman. Toman memang agak jarang, tapi dia salah satu sumber protein atau albumin yang paling baik itu ada pada ikan toman. Ya kalau nggak ada gabus juga nggak apa-apa. Lalu sisik ikan sama kulitnya dikupas, oke? Dipisahkan lalu direbus sampai mendidih, oke? Lalu ditambahkan garam boleh, sudah nggak mendidih lagi ya supaya garamnya nggak terlalu rusak dengan pemanasan tadi. Tambahkan bawang merah sama bawang putih di situ. Daging ikannya diolah jadi masakan seperti pindang, kukus, pepes atau pokoknya kukus pepes. Jangan digoreng. Ya, jangan dibakar. Air rebusan tadi 500 cc-nya ya, itu hanya bersama kulit ikan dan semua sisik-sisiknya tadi dimasak di blender bersama pepaya mengkel. Pepayanya ukuran kurang lebih tebal 2 cm, panjang 10 cm, kira-kira aja lah. Ya. Semuanya dimakan, jangan disaring. Fungsinya apa? Buat menguatkan, pokoknya dia baik sekali untuk tulang, otot, dan sendi. Ya. Itu, jadi ikannya jangan lupa dimakan. Ikan dimakan juga, dagingnya tadi kan, yang tadi kulit segala macam itu, apakah ini ada penelitiannya? Ada penelitiannya. Ya termasuk tadi yang hasil blenderannya tadi itu bisa teman-teman taruh, atau dagingnya tadi juga bisa ditaruh di luka-luka. Ya kayak luka diabetes gitu bisa ditaruh ikan, karena dia albumin. Dia bisa meregenerasi sel insya Allah. Itu. Dah? Alhamdulillah. Jadi itu nanti kalau dia ada luka-luka tertentu insya Allah bisa terbantu banget untuk mengering lukanya dengan makan itu nanti. Termasuk juga untuk tulang dan sendi, otot gitu lah. Insya Allah membantu. Baik, saya kira mungkin cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kajian seperti ini bisa diterapkan. Apa-apa yang teman-teman dapatkan supaya lebih sehat. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, mungkin berbagilah ilmu tersebut supaya kita bisa sehatkan minimal keluarga kita dulu lah, anak-anak di rumah, suami, istri, atau orang tua atau saudara gitu kan. Dengan cara seperti itu maka insya Allah minimal kita dengan skala kecil bisa membantu beban negara ini yang begitu banyak sekarang penyakit-penyakit yang mungkin kalau boleh saya katakan ya pabrik-pabrik makanan, minuman yang mereka bikin makanan minuman dengan pengawet itu kan kita nggak bisa cegah itu. Ya, tapi kita bisa mengatur apa yang masuk ke dalam mulut kita. Ya, itu polanya seperti. Jadi mudah-mudahan sedikit ikhtiar kita ini bisa menyehatkan Indonesia lebih baik dan semoga umat Islam khususnya bisa menjadikan masjid menjadi sarana-sarana penyehatan umat ya ke depannya seperti itu.